Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas proyek akhir mata kuliah Teknik Pusat yang diampu oleh Dr. Winujatmiko MP yang berjudul Auto Painting System for Vehicle Body. Pada proyek kali ini beranggotakan tiga orang. Yang pertama Agnes Suryadi, yang kedua Stephen, dan yang terakhir saya sendiri Firdaus Wahyu Pratama. Mengapa kita membuat auto painting system for vehicle? Karena dalam proses pengecatan umumnya menggunakan tenaga manusia, di mana dalam menjalankannya seringkali pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai atau terdapat sedikit kesalahan-kesalahan atau kecacatan yang dihasilkan. Maka dari itu kita merancang sebuah prototipe yang mampu melakukan pengecatan bodi untuk kendaraan secara otomatis agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tujuan itu sendiri, yang pertama selain untuk memudahkan dalam proses pengecatan bodi kendaraan secara otomatis, kita juga mengaplikasikan teori-teori serta sistem mikroprosesor dan teknik pulsa. Dan yang terakhir itu tujuannya yang paling utama adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknik pulsa. Dalam proyek kali ini ada beberapa inti komponen yang digunakan. Yang pertama itu mikroprosesor. Mikroprosesor kali ini kita menggunakan Z80. Kenapa kita menggunakan Z80? Karena pada Z80 itu dapat mengerjakan data 8, 16, 32 sistem 64 bit. Nah, pada kemampuan ini tergantung pada lebar jalur data atau data bus. Sedangkan untuk mengamati tergantung pada lebar jalur alamat yang dimilikinya. Nah, mikroprosesor Z80 buatan Zilog yang mempunyai 16 saluran alamat artinya mampu meraih 65536 lokasi memori atau setara dengan 64 GB. Nah, tiap lokasi tersebut mampu menyimpan data sebesar 8 bit. Nah, pada mikroprosesor Z80 juga terdapat arithmetic logic unit atau yang disingkat ALU, dan juga register CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, register ini menyimpan hasil hitungan atau catatan untuk melakukan suatu operasi tertentu secara berulang kembali. Nah, mikroprosesor Z80 mempunyai register-register E, B, C, D, E, H, L, dan F yang berkapasitas 8 bit serta dilengkapi dengan register 16 bit yaitu 9 IX, IY, SP, dan PC. Register-register ini juga digunakan untuk mengolah dan menyimpan data sementara. Nah, di sini adapun kelengkapan Z80 PIO, yaitu yang pertama adalah 2 peripheral port antar muka paralel 8 bit, dan yang kedua ada penggerak I/O interupsi. Yang ketiga ada 4 mode operasi. Nah, dalam mode operasi ini ada mode 0 atau byte output dengan jabat tangan, dan yang kedua ada mode 1 atau mode 1 biasa disebut dengan by input dengan jabat tangan, dan yang ketiga itu ada mode 2. Mode 2 itu disebut dengan byte bidireksional dengan jabat tangan atau hanya untuk port A, dan mode ketiga untuk bit control. Nah, yang keempat ada logika interupsi dengan perintah daisy chain. Yang kelima ada semua input dan output kompatibel dengan TTL. Yang terakhir ada susunan pin IC Z80PO seperti pada gambar di bawah ini. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, Z80 PIO terdiri dari 2 port, yaitu port A dan port B. Nah, dari masing-masing port dilengkapi dengan pena-pena jabat tangan dengan 40 pin dalam 2 jalur fungsi. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen MPF1 trainer, di mana MPF1 trainer ini dilengkapi dengan monitor 7 segmen, keyboard, speaker, memori yang cukup untuk I/O untuk keperluan interfacing, di mana membantu dalam penggunaan atau dalam memproses mikroprosesor atau cara bekerjanya mikroprosesor.
Nah, yang ketiga itu ada motor DC. Motor DC di sini itu adalah untuk membantu atau menggerakkan sebuah prototipe yang kita buat. Dalam hal ini kita buatnya untuk menggerakkan suatu conveyor tersebut, di mana untuk menjalankan sebuah benda yang akan digunakan atau dipakai dalam prototipe tersebut. Dan yang terakhir itu ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini sebuah alat yang bekerja layaknya indera penglihatan manusia, di mana dapat melihat sebuah objek apabila adanya cahaya. Nah, prinsip dari sensor cahaya ini yaitu sederhana. Nah, prinsip kerja dari sensor cahaya itu sangat sederhana, di mana saat intensitas cahaya yang diterima suatu sensor cahaya, atau kita di sini memakai fotodioda besar, maka tahanan fotodioda menjadi kecil. Nah, sedangkan jika intensitas cahaya yang diterima fotodioda atau diterima oleh sensor kecil, maka tahanan yang dimiliki sensor tersebut akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses rancangan alat. Untuk proses rancangan alat ini, yang pertama itu ada blok diagramnya. Blok diagram ini terdiri dari 4 blok. Yang pertama itu ada sensor, dan yang kedua itu ada komparator, yang dimana komparator ini untuk menjalankan MPF dan juga sensor. Maksudnya komparator atau MPF ini itu adalah proses yang dimana proses tersebut itu dijalankan oleh mikroprosesor Z80 dan MPF1. Dan yang ketiga itu ada driver. Driver di sini itu sebagai pengendali dari proses. Lalu yang terakhir itu ada input, di mana input itu sebagai hasil dari sebuah proses. Bagaimana sih cara kerja dari prototipe ini? Yaitu sangat sederhana. Ketika benda diletakkan di atas conveyor, maka motor DC itu akan aktif untuk menggerakkan benda tersebut menuju sensor yang pertama. Sensor pertama ini itu untuk membuka pintu ketika terdeteksi bahwa ada benda yang ada. Lalu berjalan menuju sensor yang kedua, di mana sensor kedua ini memberhentikan atau meng-off-kan motor DC yang berguna untuk menjalankan conveyor untuk mengecat dasar bodi pada mobil atau pada kendaraan. Dan setelah proses pengecatan dasar sudah selesai, maka buzzer akan berbunyi. Lalu setelah buzzer berbunyi, benda yang telah dicat itu akan berjalan. Motor DC atau penggerak conveyor ini akan berjalan menuju sensor selanjutnya. Nah, ketika sensor selanjutnya mendeteksi adanya benda, maka conveyor yang digerakkan oleh motor DC ini kembali berhenti. Di proses ini itu dilakukan proses pengecatan warna inti bodi. Ketika proses pengecatan inti bodi sudah selesai, maka buzzer akan berbunyi, dan kemudian motor DC penggerak conveyor akan berjalan kembali menuju sensor selanjutnya. Nah, sensor yang terakhir ini yaitu ketika sensor melihat atau mendeteksi adanya benda, maka motor DC penggerak conveyor itu akan berhenti. Lalu kipas pengaktif untuk mengeringkan cat pada bodi itu akan aktif. Nah, setelah proses pengeringan sudah selesai, maka conveyor akan berjalan kembali menuju sensor yang terakhir, di mana sensor terakhir ini pintu akan terbuka dan proses pengecatan selesai. Kami berharap rancangan prototipe yang kita buat ini dapat bermanfaat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya prototipe mesin pengecat bodi kendaraan otomatis ini dapat dibuat yang tipe nyatanya untuk membantu proses pengecatan bodi yang sudah lecet atau warnanya yang sudah pudar, sehingga dalam prosesnya akan lebih efektif dan juga cepat karena menggunakan mesin otomatis. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektronika.